Hai dengan Grand Baba teman-teman, apa kabar teman-teman? Kali ini dalam hening, dalam diam, dalam kosong, dalam gelap, saya menemukan gambar ini. Gambar ini menarik sekali teman-teman ya. Jadi ada kubus hitam, Saturnus, lalu ada geometri, dan ada orang-orang yang menyembahnya. Ini kalau dalam pelajaran agama waktu di SD, SMP dulu namanya menyembah berhala. Artinya menyembah sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh agama-agama yang disepakati menjadi agama resmi. Nih seakan-akan mereka menyembah kubus hitam itu ya. Padahal teman-teman, kalau dilihat dari perspektif Saturnian ya, dari konsep teknologi Custodian, itu mereka yang memang menciptakan kosmik sesuai dengan keinginan mereka di konstruksi ini, maka ini yang disebut sebagai proses yang kita kenal di sekolah-sekolah rahasia. Jadi teman-teman, ini menarik banget karena apa? Karena mereka nggak menyembah batu hitam itu. Mereka memakai batu hitam itu sebagai objek untuk remembering siapa mereka jauh sebelum teknologi Custodian atau Saturnus yang lalu dia berubah nama. Dan yang paling terakhir namanya Yahweh, itu mengontrol konstruksi ini. Jadi dalam sebuah proses yang sangat-sangat jenius, kita semua masuk dalam tanda petik permainan yang bukan aku, yang adalah dibuat oleh Saturnus ini. Kita nggak tahu dia seperti apa, dia seperti gambar-gambar yang ada di media massa ya, tapi intinya bahwa dia adalah kreator, dan dalam kekreatorannya dia menciptakan sebuah sistem yang disebut sistem penjara kosmik, di mana kita semua memutuskan untuk sama-sama bermain dalam permainan yang sama. Nah, masalahnya adalah ketika kita datang ke sini dengan kabut lupa, kita benar-benar tidak dikasih tahu tentang originalitas dari kita semua, bahwa kita itu sama dan sederajat dengan si Saturnus ini yang akhirnya menyebut dirinya dengan nama Yahweh ya. Jadi ketika mereka yang punya data tentang originalitas itu, mereka menyembah batu-batu hitam itu, dan ini ada di mana-mana. Ada di Denmark, di Australia, di Manhattan, di Roma, di mana-mana. Itu sebenarnya mereka nggak menyembah batu hitam itu sih. Mereka masuk pada proses remembering siapa mereka jauh sebelum simbol batu hitam itu ada. Nah, itu yang harus kita pelajari teman-teman, karena kalau tidak, maka kita akan terjebak. Kita akan terjebak oleh permainan yang dilakukan oleh si Saturnus ini. Ya, nah dia mempunyai suatu metode di mana dia itu benar-benar dia sendiri berada di luar sistem ini. Dia menonton sistem ini. Dia adalah mata yang tidak bisa berkedip, ya. Nah, jadi sebenarnya kita itu ada dalam suatu sistem yang benar-benar mengontrol kita. Jadi remembering itu lalu diganti dengan pemujaan. Lalu komunikasi atau komuni kita dengan originalitas kita itu dibuat sedemikian rupa sehingga perlu ada mediator ya. Lalu kemudian kebijaksanaan itu yang adalah hidup diganti dengan dogma-dogma yang mati. Nah, lalu kita semua masuk dalam satu mekanisme yang tidak kita sadari, tetapi sekarang kita sadar, dan pintunya adalah remember, ingat kembali. Kita ingat kembali tentang kita sebelum ada kubus hitam itu. Nah, teman-teman, exciting banget. Jadi dalam diam, kosong, dan gelap, itu akhirnya kita nggak usah memuja siapapun yang ada di luar sana, yang pasti diciptakan oleh si Saturnus ini dengan arkon-arkon, dengan banyak sekali agen-agennya dari dulu sampai sekarang. Tapi kita menjadi bagian dari suatu proses, entah itu namanya proses mistisisme atau itu proses apapun itu, tapi yang pasti namanya adalah proses remembering.
Kita ingat kembali siapa kita. Itu yang penting. Ya. Jadi kalau dilihat dari gambar ini sebenarnya teman-teman ya, mereka tuh nggak memuja berhala banget sih. Dan nggak ada yang disebut memuja berhala, karena semuanya itu adalah memuja berhala. Ya. Kalau kita memuja Tuhan yang diciptakan dan diwariskan, itu bukan diri kita, itu berhala gitu. Nah, yang menarik nih gini, bahwa Saturnus itu dia benar-benar mengcover segala sesuatu, sehingga saya baru sadar bahwa mereka yang belum terbangun itu spike buat mereka, buat Saturnus. Tetapi mereka yang sudah terbangun juga spike. Jadi nggak ada bedanya antara yang sudah terbangun sama yang belum terbangun, teman-teman. Mereka mengharvest, mereka menuai energi dari dua hal tersebut. Karena di dalam diri mereka, kalau misalnya kita bicara soal kebangunan spiritual, maka lawannya adalah ketika orang masih belum sadar, masih masuk dalam penjara materialisme. Dan itu semua diciptakan oleh mereka. Jadi kita dikelilingi oleh komersialisme, oleh yang isme-isme lah semuanya. Dan itu semua adalah ciptaan mereka. Nah, jadi teman-teman, kalau dikatakan bahwa kita hidup dalam sebuah simulasi, betul banget. Mau dibilang simulasi, mau dibilang kubus, mau dibilang apa ya, dunia dimensi rendah, tapi semuanya adalah diciptakan oleh sistem. Dan sistem mereka itu benar-benar mengagumkan. Jadi sebenarnya ya, spiritual awakening itu sekarang udah jadi komoditi. Sekarang udah dijual belikan, udah dibuat sedemikian rupa sehingga dia menjadi gerakan massal. Nah, ini adalah salah satu yang mereka sudah pelajari benar-benar tentang manusia, kemanusiaan kita, bahwa kita nggak berani untuk berjalan sendiri dalam keheningan, isolasi, bahwa kita merasa harus ada validasi dari luar, dan mereka tahu itu. Sehingga banyak sekali mereka yang sudah mengalami kebangunan spiritual selama beberapa tahun terakhir setelah COVID, itu akhirnya kembali lagi ke jebakan dari yang disebut penjara kosmik buatan Saturnus, ya. Dan itu didukung oleh Kabal dengan memakai banyak sekali batu-batu hitam di berbagai tempat di dunia, yang pada dasarnya adalah membuat frekuensi dari yang ada di sekitarnya menjadi spike energy sebagai makanan dari si Saturnus ini. Jadi mereka itu memanen energi, ya. Jadi energinya itu mau dari yang udah bangun, apa yang belum bangun, sama aja ternyata. Jadi kuncinya di mana? Nah, kuncinya itu adalah yang diajarkan di sekolah-sekolah rahasia. Dan sekarang saya tahu kenapa nggak bisa diajarkan secara umum, karena ada semacam bahaya kalau orang itu hanya belajar setengah-setengah lalu merasa udah jago. Karena itu dibuat sedemikian rupa sehingga dia merupakan sebuah kelompok-kelompok rahasia. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tertarik ya untuk mempelajari apa yang menjadi rahasia dari itu, yuk ikut Baba mau buat semacam kelas. Dia bisa personal, dia bisa komunal, dan kita akan bahas segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bukan saja kubus Saturnian, tetapi rahasia yang nggak dibicarakan secara umum. Ini adalah saatnya untuk kita tahu bagaimana cara kita bekerja, berfungsi di dalam kubus yang kita sepakati ketika kita datang dalam permainan yang bukan aku ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik, teman-teman, karena akhirnya kita sadar bahwa kaum Kabal itu mereka melakukan apapun itu, mengontrol ekonomi, mengontrol politik, agama, dan lain-lain, bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka mengeksersis pengetahuan ini. Oke, join ya teman-teman ya, Rahayu.